Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kita bisa sama-sama duduk bermajelis di majelis ilmu di rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yang semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini adalah termasuk dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti menempuh jalan para penuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan keistiqomahan kepada kita sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yang tema ini bisa masuk ke dalam semua bidang dalam perkara agama kita. Bisa dia masuk ke dalam perkara akidah, bisa dia masuk ke dalam bahkan perkara fikih juga bisa masuk. Dan inilah salah satu yang terkait dengan bagaimana seorang muslim itu menjaga identitasnya sebagai seorang muslim. Ada di dalam syariat kita sesuatu yang terlarang yang disebut dengan at-tasyabbuh. Disebut dengan apa? Tasyabbuh. Kita sering mendengarnya tasyabbuh, tasyabbuh, tasyabbuh. Apa yang dimaksudkan dengan tasyabbuh? Lalu bagaimana hukum seputar dengan tasyabbuh? Insyaallah kita akan usahakan untuk bisa bahas pada malam hari ini. Jika tidak semuanya, mungkin sebagian kita bisa bahas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa menjaga diri, kemudian keturunan kita dari tasyabbuh yang terlarang. Baik, ada beberapa poin yang ingin sama-sama kita pelajari terkait dengan masalah tasyabbuh. Yang pertama adalah tasyabbuh itu artinya menyerupai. Tasyabbuh itu artinya adalah menyerupai. Di dalam Islam, tasyabbuh itu ada yang terlarang. Di antara tasyabbuh atau menyerupai yang terlarang itu adalah, ada banyak sebenarnya Pak. Ya, ada seperti seorang wanita dilarang menyerupai laki-laki, seorang laki-laki dilarang menyerupai wanita. Di dalam sholat kita ada juga dilarang menyerupai hewan. Seperti misalnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kita untuk turun ya pada saat kita mau sujud sebagaimana turunnya Ba'ir itu unta. Ya begitu pula pada saat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sujud itu seperti bentuk anjing. Ya tangannya seperti bentuk anjing. Ini ada terlarang penyerupaan terhadap hewan. Begitu pula ada larangan penyerupaan terhadap syaitan. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita dilarang untuk menggunakan sendal cuman sebelah saja. Kalau pian sebuting hilang, sandal pian turun dari masjid, sebuting hilang. Jalur pian daripada kada dipakai dua-duanya, baik dipakai sebuting. Sebenarnya inilah termasuk yang terlarang. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan ini menyerupai perlakuan syaitan. Ya, kita tidak perlu bertanya, saat kemana sandal syaitan yang sebutingnya? Kada perlu bertanya. Yang jelas Nabi SAW ada penjelasannya seperti itu. Nah, maka kita dilarang untuk menyerupai yang demikian. Ada juga di dalam sholat. Ya. Nabi SAW melarang kita duduk sebagaimana uqbatus syaitan. Ya, duduk sebagaimana duduknya syaitan. Itu panjang menjelasnya. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah lebih kepada ada satu larangan yang ini mungkin bisa jadi sadar ataupun tidak sadar. Kadang-kadang kita ini masuk ke dalam perkara tasyabbuh yang terlarang jenisnya ini. Yaitu adalah tasyabbuh bil kuffar. Tasyabbuh menyerupai, bahkan terkadang-kadang ada yang sampai membangga-banggakan ketika dia menyerupai orang-orang non-muslim. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa yang jelas menyerupai non-muslim, ya menyerupai non-muslim, nanti akan kita sebutkan dalam hal apa saja.
Itu termasuk yang terlarang dan disepakati oleh para ulama. Karena Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya, maka dia bagian dari mereka. Ini terlarang, Pak. Nah, kita dikhawatirkan nanti justru kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kita tidak ingin masuk ke dalam golongan mereka. Nah, maka apa saja perkara-perkara terkait dengan tasyabbuh ini? Ulun akan sebutkan beberapa di antaranya. Semoga perkara-perkara atau kaidah-kaidah ini bisa menambah pemahaman kita, bisa mematangkan pemahaman kita terkait dengan makna tasyabbuh. Baik, yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam itu, Pak, kita sadar ataupun tidak sadar, kita ini setiap kali sholat itu kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar supaya kita ini jauh dari tasyabbuh terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu setiap hari, setiap kali kita sholat. Dari mana? Dari surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Rabb, ya Allah, jalan yang lurus. Ya, jalan yang bukan dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, dan bukan pula orang-orang yang tersesat, dan inilah orang-orang Nasara. Sebenarnya tiap hari kita tuh minta sama Allah supaya jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyerupaan atau mengikuti jalan mereka. Ini kita minta sama Allah supaya jangan termasuk ke dalam tasyabbuh. Itu tiap hari, Pak. Sadar ataupun tidak sadar. Dalam setiap kali kita sholat, kita baca surat Al-Fatihah. Bahkan diaminkan oleh setiap kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi non-muslim. Bukan hanya sekedar melarang untuk bertasyabbuh, enggak, tapi juga diperintahkan untuk menyelisihi non-muslim. Makanya kalau pian perhatikan, ya kita semua tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, misalnya seperti diantaranya sunnah, ada yang namanya sunnah bersahur. Sahur, Pak Pin, kalau mau puasa itu sahur. Tahu nggak? Kita kenapa sampai kita diperintahkan untuk bersahur, disunnahkan untuk bersahur? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahli kitab adalah pada saat makan sahur. Mereka puasanya nggak sahur, Pak, mereka. Nah, ini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menyelisihi mereka. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tasyabbuh terhadap orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu bisa masuk dalam berbagai bidang. Yang pertama, sebagai contoh misalnya dalam bidang akidah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengkultuskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai setingkat sederajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa alaihi salam setingkat dan sederajat dengan Allah. Itu ada hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Ya, jangan kalian melebih-lebihkan, jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian hulu terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani itu hulu berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Jadi ini dalam perkara akidah. Dalam perkara ibadah misalnya, ya, kita mengetahui pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa, mengetahui orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini puasa apa disebutnya, Pak? Asyura. 10 Muharram itu kan Rasulullah SAW lihat 10 Muharram, kemudian setelah itu ada orang-orang Yahudi, kemudian mereka mengatakan ini adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, loh, kami lebih berhak untuk Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa adalah Nabi yang beriman. Nabi Musa adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang Yahudi puasanya cuma tanggal 10, maka diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita puasanya tanggal berapa sama tanggal berapa, Pak? 9 dan 10. Nah, ini rahasianya, Pak. Bahkan sampai sedetail itu, sampai seibadah seitu saja, Rasulullah nggak mau, Pak. Sama seperti orang-orang Yahudi nggak mau. Kemudian contoh yang lain, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya dalam masalah tradisi, ya, dalam masalah tradisi.
dalam masalah kebiasaan. Di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, dalam kebiasaan orang Yahudi ini Pak, pian bisa lihat fikihnya orang-orang Yahudi. Ya kalau bisa dikatakan fikih. Jadi pemahaman mereka itu Pak, kalau wanita, kalau perempuan sedang haid, ya, itu tidak boleh makan bersama dengan suaminya dan tidak boleh tinggal di rumah. Jadi mereka buatkan tenda di luar rumah. Itu orang Yahudi itu Pak. Coba pian, tegalah itu lelan bini lah. Wah, ada purun kita Pak. Karena tahu mun bini lawan laki bisa jadi kalau wasan mau unjun bisa sudah pian di luar aja gitu bisa jadi ada sesuatu. Tapi subhanallah orang-orang Yahudi itu Pak sebaliknya. Ya, ulun sering dapat laporan. Jadi bapak-bapak biasa anu saya disariki bini kenapa kalau wasan unjun dikunciinya aja malam karena kemalaman boleh. Nah itu bisa nih bapak-bapak yang hobi mau unjun hati-hati ya. Ya. Nah, ibu-ibu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi Islam mengajarkan kepada kita itu tengah-tengah. Islam mengajarkan kepada kita seorang wanita yang haid itu bukan ditaruh di luar rumah. Tapi tetap bisa makan bersama sama suaminya, sama anak-anaknya. Tetap hanya saja seorang laki-laki tidak boleh menggauli istrinya yang sedang haid. Nah itu bentuk penyelisihan kaum muslimin dari orang-orang Yahudi. Baik. Kemudian ya, di antara contoh yang lain, ya, di antara contoh yang lain, seperti misalnya dulu Pak orang Yahudi, ini dalam masalah muamalah, jadi dia masuk dalam masalah akhlak, tradisi, dalam masalah muamalah. Orang-orang Yahudi itu dulu Pak, ya, punya pasar, di pasar itu banyak sekali akad-akad riba. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak akad riba, banyak kecurangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan ya untuk kita semua menjauhi yang namanya akad ribawi. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya, kenapa sampai tasyabbuh itu terlarang? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok kita tidak boleh menyerupai orang-orang non-Muslim? Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyerupai non-muslim, ya, orang yang menyerupai non-muslim dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan nanti menyerupai mereka sampai ke dalam perkara akidah. Awalnya mungkin penampilan, karena merasa nyaman, merasa suka, akhirnya ya karena sama penampilan merasa seolah-olah bagian dari mereka. Nah ini bahaya Pak. Yang kedua, kenapa sampai tasyabbuh itu terlarang? Karena di antara bagian ujung dari tasyabbuh itu adalah berbangga dengan orang-orang dan agama non-muslim dan akan menyebabkan seseorang itu memandang rendah agamanya sendiri dan kaum muslimin. Itu salah satu sebabnya Pak. Kenapa sampai tasyabbuh itu terlarang? Karena kita bisa masuk ke dalam, ya pian kalau misalnya ada orang yang bangga terhadap non-muslim, bangga terhadap agama mereka. Ya lama-kelamaan nanti akan ujung-ujungnya akan merendahkan agamanya sendiri. Nah ini yang menjadi bahaya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada beberapa poin juga yang akan kita tambahkan terkait dengan masalah tasyabbuh ini. Yang berikutnya adalah tasyabbuh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu hukumnya haram secara mutlak. Tasyabbuh menyerupai non-muslim itu hukumnya haram secara mutlak kalau dalam perkara akidah. Karena ada tawar-menawar Pak. Kalau sudah masuk ke dalam perkara akidah itu tidak boleh bertasyabbuh sama sekali. Tidak boleh tasyabbuh sama sekali. Di antaranya sebagai contohnya seperti misalnya kita mendapati ya di sebagian kaum muslimin itu ada yang menyerupai akidah orang-orang non-muslim. Sebagai contoh di akidah Nasrani, Pak, keyakinan orang-orang Nasrani, ada keyakinan Tuhan itu bersatu dengan Nabi Isa, artinya Trinitas. Di dalam Islam, Pak, ada sebagian kelompok yang juga memiliki pemahaman yang sama. Sebagai contoh, ada orang yang meyakini bahwa manusia itu bisa bersatu dengan Tuhan. Ini nggak boleh Pak. Ini sudah menyerupai akidah mereka. Selain juga ini kesalahannya sangat fatal dalam masalah akidah dan ini adalah salah satu bentuk penyerupaan terhadap akidah
non muslim. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, sebagai contoh, misalnya tasyabuh yang masuk ke dalam perkara akidah yang terlarang, ya. Di antaranya seperti misalnya menggunakan lambang-lambang, ya, non muslim, ya, menggunakan lambang-lambang non muslim. Ini sudah masuk ke dalam perkara akidah. Jadi menggunakan lambang-lambang non muslim. Seorang muslim tapi menggunakan simbol-simbol dan lambang-lambang non muslim. Seperti misalnya seorang muslim tapi mohon maaf misalnya pakai salib. Ini tidak boleh. Ini sudah masuk dalam perkara akidah. Baik. Kemudian yang berikutnya, tasyabuh, ya, terlarang dalam masalah tradisi apabila tradisi tersebut khusus untuk orang-orang non-muslim. Ulun ulangi. Tasyabuh itu haram dalam masalah tradisi apabila khusus tradisi tersebut diketahui hanya untuk non-muslim. Ulun beri contoh, misalnya seperti tradisi Valentine. Ada namanya hari Valentine, ada yang namanya misalnya, ya ini tradisi Pak, Valentine. Tapi dia khusus untuk non-muslim, maka tidak boleh kita mengikuti. Seperti tradisi merayakan tahun baru. Ya, nanti Desember tiup trompet, kemudian jagain pergantian waktu. Ya. Tanggal berapa? Tanggal terakhir Desember mau masuk tanggal 1 Januari, kemudian dijagain. Nah, ini adalah tradisi orang-orang non-muslim. Ini khusus untuk mereka. Maka kaum muslimin tidak boleh ikut-ikut di dalamnya. Sebagai contoh yang lain, seperti disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh para ulama. Seperti, ya, semoga mudah-mudahan ini ulun tidak tahu, tapi apakah ada di wadah kita atau tidak? Pian tahu lah Pak. Ada tradisi di non muslim. Kalau kita baca sejarahnya, ada tradisi di non muslim itu mereka kalau menikah pakai gaun putih dan ekornya itu panjang. Jadi panjang. Itu sebenarnya adalah masuk ke dalam tradisi mereka, kekhususan mereka. Maka tradisinya panjang, kemudian dipegang di belakang. Nah, biasanya itu adalah tradisi baju khusus untuk non-muslim. Maka tidak boleh kita menyerupai tradisi tersebut karena itu adalah khusus untuk mereka. Meskipun gaun pengantinnya, pengantin perempuannya menggunakan jilbab. Tapi dipegang panjang sampai 3 meter, 4 meter. Nah, ini adalah karena kekhususan bagi mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, tradisi, ya, kalau seandainya sudah tidak menjadi kekhususan bagi non-muslim, maka itu tidak termasuk ke dalam tasyabuh. Ulun beri contoh. Misalnya seperti kita melihat dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat di zaman Rasulullah, di antara pakaian itu ada seperti sarung, ada sarung, ada bagian atas. Disebut izar, di bawahnya itu disebut izar, yang di atas bagian disebut dengan rida. Ada juga komis, semacam seperti gamis, jubah. Nah, sekarang ada pakaian celana. Ada pakaian celana. Apakah celana tersebut termasuk tasyabuh? Karena pada dasarnya awal celana itu ya bukan dari pakaian muslim. Tapi karena itu sudah bukan khusus untuk non-muslim, maka dia tidak termasuk menjadi tasyabuh. Bisa dimengerti sendiri. Karena semuanya sekarang kaum muslimin sudah menggunakan. Artinya sudah tidak bisa kita katakan kalau pakai ini berarti non-muslim. Karena semua bahkan kaum muslimin juga menggunakannya. Artinya itu bukan kekhususan lagi untuk tradisi non-muslim. Sehingga itu tidak masuk ke dalam bab atau pembahasan tasyabuh. Kemudian yang berikutnya, sebagai contoh, pakai jas. Ya Pak, pakai jas. Sekarang bisa nggak kita bedakan kalau pakai jas ini pasti non-muslim? Nggak bisa. Atau pakai jas itu ciri khas non-muslim? Tidak bisa. Karena kaum muslimin pun juga menggunakan jas. Nah, dan demikian seterusnya. Jadi selama itu tidak menjadi ciri khas mereka, maka tidak termasuk ke dalam tasyabuh. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, termasuk di antara yang pembahasan terkait dengan perkara tasyabuh adalah tasyabuh mengikuti kebiasaan non-muslim
Meskipun bukan kebiasaan kelompok non-muslim, tapi kebiasaan pesohor-pesohor secara personal dan mereka adalah non-muslim, itu juga tidak diperbolehkan. Itu bukan kebiasaan non-muslim, tapi kebiasaan dan diketahui ciri khas salah satu person dari non-muslim. Maka itu pun juga tidak boleh kita tiru dan tidak boleh kita ikuti. Ulun beri contoh. Kekanakan main bola, ya. Habis itu habis ngegol, gayanya kemudian gaya misalnya pemain bola non-muslim. Ya. Tapi itu kita semua tahu saat melihat itu sudah tahu bahwasanya itu bukan, itu adalah gaya dari misalnya person tertentu. Nah, maka ini menjadi jatuhnya nanti tasyabuh kepada person dari non-muslim dan ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya gaya rambut. Ini gaya rambut diketahui ini khusus untuk person non-muslim ini. Jadi kalau sekali kita lihat sekilas saja, oh ini gaya rambut fulan non-muslim. Maka ini pun juga tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebagai contoh seperti misalnya ya, memberi nama anak dengan nama mereka. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini masuk tasyabuh. Kuwitan wah ini baik. Sebenarnya banyak aja ngaran-ngaran bagus. Ada kurang-kurang nama para nabi, nama para sahabat nabi, nama para tabi'in, tabi'ut tabi'in, nama para ulama, itu banyak. Kenapa harus mengarani anak? Ya, kadang-kadang ada Messi, Ronaldo, subhanallah. Ini macam-macam, Pak. Beckham, macam-macam. Banyak masih nama-nama bagus itu, Pak, nama-nama Islami. Karena nama itu adalah doa. Bahkan salah satu nama yang dianjurkan untuk dirubah adalah kata para ulama nama yang itu spesial untuk nama orang-orang muslim. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau pian ya beisi cucu kah, anak kah, hanyar lahir, jadi usahakan namanya itu adalah nama-nama Islami yang melambangkan, yang mencerminkan sosok seorang muslim yang kita hendak jadikan sebagai qudwah, bukan nama non-muslim. Baik. Jadi jangan ada lagi ngaran-ngaran yang ya tidak Islami. Ya. Kalau ngaran-ngaran daerah bagaimana? Ya tidak masalah. Nah, tidak menjadi masalah. Misalnya seperti Budi atau misalnya Joko, ya tidak masalah. Itu nama-nama daerah. Misalnya apa lagi? Wadah kita nih apa biasanya? Palu jersey di sana. Misalnya siapa Anang kah, misalnya Galuh. Itu nama-nama misalnya bagus namanya atau maknanya bagus di salah satu tempat atau di salah satu daerah tertentu. Itu tidak menjadi masalah, Pak. Ya, tapi itu maksudnya asal jangan sampai seperti tadi. Masih banyak nama-nama yang bagus yang bisa kita pakai untuk menjadi nama untuk anak ataupun cucu kita. Karena nama itu dikiyot harus, Pak. Dan nama itu melambangkan bagaimana karakter dan bisa jadi kebanyakannya itu berpengaruh karena nama itu dipanggil orang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengganti beberapa nama para sahabat dan sahabiah. Ya kalau namanya tidak bagus, menimbulkan mudarat. Misalnya seperti dipanggil terus nama tersebut, ya, dan itu seolah seperti menjadi doa karena dikiyau terus dengan nama tersebut. Maka ini ya, beberapa sahabat dan sahabiat diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara perkara-perkara terkait dengan baik. Termasuk di antara perkara-perkara terkait dengan tasyabuh yang perlu kita pahami bersama adalah semua perkara yang bermanfaat. Semua perkara yang bermanfaat. Dan tidak ada keyakinan apa-apa di baliknya. Maka itu tidak termasuk ke dalam tasyabuh. Semua perkara yang bermanfaat dan tidak ada keyakinan apa-apa di baliknya. Maka itu tidak termasuk ke dalam tasyabuh meskipun asal muasalnya adalah dari non muslim. Ulun beri contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika pada saat hendak diserang oleh orang-orang non muslim, ya,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Di antara saran pada saat Rasulullah bermusyawarah yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sarannya salah seorang sahabat yang bernama Salman Al Farisi dengan membuat khandak, dengan membuat parit yang jauhnya adalah sejauh kuda terbaik melompat tidak akan sampai, kalau jatuh tidak akan bisa naik lagi. Maka kata Salman Al-Farisi, kami dulu wahai Rasulullah, di kalangan orang-orang Persia, salah satu teknik berperang kami ini seperti ini. Kalau diserang, kemudian kalau kita mau bertahan di tempat kita, di kampung kita, maka cara bertahannya seperti ini. Kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW saran. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau sesuatu tersebut adalah perkara yang baik, kemudian tidak ada keyakinan apa-apa di baliknya, ya, meskipun berasal dari non-muslim, maka itu bisa kita terima. Ulun beri contoh. Seperti komputer, handphone, nang mau ulah siapa? Misalnya orang-orang non-muslim. Tapi itu misalnya bisa kita gunakan. Ya, untuk kebaikan, baik itu dunia ataupun juga kebaikan akhirat. Ya, maka dalam hal ini tidak termasuk ke dalam tasyabuh. Kalau bang beda gitu, batu Ustaz, mic itu tasyabuh tuh. Atau misalnya handphone-nya tasyabuh. Itu tidak masuk ke dalam bab tasyabuh karena ada kebaikan dan tidak ada keyakinan apa-apa di baliknya. Nah, beda halnya kalau ada keyakinan di baliknya. Contoh seperti pian pakai handphone. Pian pakai handphone. Handphonenya ini jenis tertentu. Saking bangganya dengan handphone tersebut, wah ini pokoknya paling harat sudah. Ada keyakinan seolah-olah non-muslim itu jauh lebih baik daripada kaum muslimin. Nah, ini yang nggak boleh. Bisa dimengerti. Wah, ini ulahan non-muslim. Nah, muslim bisa lah, padahal dia adalah seorang muslim. Ah, dasar muslim ini tertinggal benar. Bangga benar dengan orang-orang muslim. Ini menjadi tidak boleh. Ya, bisa dimengerti sampai sini Pak ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara perkara yang terkait dengan tasyabbuh adalah bahwa tasyabbuh dalam hari raya atau perayaan khusus non-muslim, ya, tidak diperbolehkan untuk kita dengan segala macam bentuk partisipasi dan turunannya. Ulun ulangi sekali lagi. Perayaan hari raya khusus non-muslim, maka tidak diperbolehkan untuk kita dengan segala turunannya dan bentuk partisipasinya. Itu kita tidak diperbolehkan. Contoh, seperti misalnya hadir di dalam perayaannya. Tidak boleh, Pak. Hadir di dalam perayaannya. Pian punya tetangga, kemudian diundang hari raya mereka. Kemudian pian datang ke situ, umpat salam-salaman. Kemudian setelah itu misalnya ikut pian nyanyi-nyanyi juga di situ. Nah, ini tidak boleh. Sekedar hadir saja itu sudah tidak boleh. Toleransi, Ustaz. Nah, toleransi itu adalah dari dua belah pihak. Mereka pun juga harus toleransi terhadap agama kita yang tidak memperbolehkan untuk kita ikut terhadap acara mereka atau hari raya mereka. Tapi di kebaikan-kebaikan yang lainnya, pian mau kasih hadiah terhadap mereka, pian mau kasih misalnya makanan terhadap mereka, itu tidak menjadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima hadiah dari orang non-muslim. Baik. Kemudian yang berikutnya seperti contoh yang lain, ya, termasuk di antara bentuk perayaan terhadap hari raya non-muslim yang masuk ke dalam bagian tasyabbuh adalah menggunakan dan memakai atribut mereka. Ya, menggunakan dan memakai atribut mereka. Ini tidak diperbolehkan. Contoh yang lain, di antara bentuk turunan tasyabbuh terhadap hari raya non-muslim atau bentuk turunan yang terlarang kita mengikuti, berpartisipasi terhadap hari raya non-muslim adalah bentuk kegembiraan pada saat hari raya mereka itu ada. Bentuk kegembiraan terhadap datangnya hari raya mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menemukan saat awal kali datang ke Madinah, itu ada hari raya khusus untuk orang-orang Madinah yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Lalu kemudian pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian ternyata selain daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, orang-orang ahli Madinah itu merayakan hari raya yang lain. Mereka bermain di situ, bergembira di situ. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini hari raya apa? Ini hari apa? Kenapa kalian bergembira pada saat hari ini? Maka kata orang-orang ahli Madinah,
ini wahai Rasulullah, ini hari yang kami bermain di sini, kami bergembira di sini, sudah sejak sebelum Islam ini hadir ke kota Madinah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah telah gantikan untuk kalian 2 hari raya. Ya, Allah telah gantikan untuk kalian 2 hari raya. Maka Rasulullah SAW melarang hari raya yang lain selain daripada 2 hari raya ini. Nah, di antara bentuk pendalilan yang disebutkan oleh para ulama, artinya tidak hanya sekedar pada hari raya tersebut saja. Kita bergembira berulang-ulang setiap tahun terhadap datangnya sebuah hari, itu pun juga termasuk dari perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga bilang, sudah digantikan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Apalagi kalau seandainya hari rayanya tersebut adalah hari raya non-muslim, ini berlipat-lipat lagi ketidakbolehannya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya. Ya, kemudian yang berikutnya, di antara perkara terkait dengan tasyabuh, ya. Di antara perkara terkait dengan tasyabuh adalah, ya, tasyabuh itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah bisa masuk ke dalam cara. Ya, tasyabuh itu bagiannya bisa masuk ke dalam cara kita melakukan sesuatu. Itu bisa masuk ke dalam tasyabuh. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Habis gak? Berapa menit lagi? 10, baik. Tasyabuh itu bisa masuk ke dalam cara kita melakukan sesuatu, itu bisa masuk ke dalam tasyabuh. Ulun beri contoh. Kita termasuk di antara, atau namanya kaum muslimin, itu di antara yang terlarang adalah tasyabuh kepada orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat. Itu kita gak boleh. Ya, tasyabuh menyerupai gaya mereka. Ulun beri contoh. Seperti misalnya, pada saat pian minum air putih, yang diminum adalah air putih. Ya. Tapi gayanya, ya, kayak orang minum minuman keras. Yang diminum adalah perkara yang halal, tapi gayanya seolah seperti pian ini misalnya minum minuman keras. Gaya pegang gelasnya, gaya habis minumnya seolah seperti jalannya linglung, padahal yang diminum baju putih. Ya, ya padahal yang diminum adalah air putih, sama sekali tidak memabukkan. Tapi seolah gayanya itu seperti orang mabuk, meskipun cuman bergayaan aja. Nah, ini termasuk di antara yang tidak boleh. Jadi cara kita melakukan sesuatu itu bisa masuk ke dalam tasyabuh. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dalam perkara ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati, misalnya juga cara jalan orang non muslim, ya. Ya, itu termasuk di antara yang kita tidak boleh mengikutinya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya. Di antara perkara yang harus kita pahami terkait dengan tasyabuh adalah apa ukuran sesuatu tersebut tidak boleh diserupai atau ditasyabuhi. Ada 2, Pak. Yang pertama, ya, perkara tersebut tidak dilakukan kecuali oleh mereka non-muslim. Perkara tersebut menjadi ciri khas dan tidak dilakukan oleh mereka, ya, tidak dilakukan oleh orang kecuali mereka adalah non-muslim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini atau perkara tersebut menjadi syiar untuk mereka. Syiar itu adalah ciri khas dan sesuatu yang tampak dari perbuatan mereka, ataupun juga dari adat istiadat mereka, ataupun juga dari bagian ibadah mereka. Jadi kalau terpenuhi 2 unsur ini, maka berarti kita tidak boleh menyerupai orang-orang non-muslim dalam perkara tersebut. Yang pertama adalah tidak dilakukan atau tidak dipakai kecuali oleh mereka non-muslim. Yang kedua adalah menjadi syiar bagi mereka. Ya, kalau misalnya perkara tersebut tersohor, termasyhurnya itu adalah merupakan ciri khas mereka, maka ini termasuk dari perkara yang tidak diperbolehkan untuk kita tasyabuh terhadap mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara hal yang terkait dengan tasyabuh, ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang terlarang, ya, yang terlarang di dalam masalah tasyabuh, ya, yang menjadi wasilah dan bukan zatnya yang terlarang, maka boleh dilakukan untuk menghilangkan mudarat atau mengambil maslahat yang lebih besar. Ulun ulangi, ya. Yang terlarang karena tasyabuh, ya, boleh, ya, yang terlarang karena tasyabuh, tapi dia bukan perkara zatnya, tapi dia adalah wasilahnya,
maka kalau seandainya untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar, maka boleh dilakukan. Ulun beri contoh. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pada saat menjadi khalifah, pada saat beliau di Damaskus, ya, beliau melihat masjid yang dihiasi dengan hiasan yang luar biasa. Ya, masjid yang dihiasi dengan hiasan yang luar biasa dan berwarna-warni. Maka Umar bin Abdul Aziz nanya, ini habisnya berapa? Habisnya banyak. Ya, habisnya banyak untuk menghiasi masjid tersebut, tempat ibadah. Tapi Umar bin Abdul Aziz melihat ini hampir menyerupai. Jadi hampir menyerupai karena warna-warni dulu masjid tidak ada yang zaman tersebut warna-warni seperti yang dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz. Ulun tidak tahu persis seperti apa warna-warninya. Pada saat itu memerintahkan untuk dirubah nih, Pak. Untuk dirubah. Warna-warninya itu tersebut dihilangkan. Jadi itu ada mungkin ornamen-ornamennya, mungkin ada kaligrafi dan lain sebagainya. Yang jelas masjid itu sebenarnya indah. Tapi Umar bin Abdul Aziz melihat ini takutnya nanti khawatirnya masuk ke dalam menyerupai tempat ibadah non-muslim. Baik. Indah sekali, bagus sekali. Suatu ketika pada saat Umar bin Abdul Aziz masih di situ, masuk non-muslim dari kalangan orang-orang Nasrani. Kemudian dia takjub. Itu di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu dia bilang, ini ya, tidaklah orang-orang atau sebuah kaum bisa membuat tempat ibadahnya seperti ini kecuali mereka adalah orang-orang yang baik. Karena ini adalah tempat ibadah, tempat mereka menyembah Tuhan mereka. Maka kata orang tersebut, ya kalau begitu ini berarti kaum muslimin adalah orang-orang yang baik. Kalau begitu saya masuk Islam, kata dia. Lu dilihat sama berarti ini ada maslahatnya. Yang pertama berarti kalau seandainya ini dihilangkan, maka mudaratnya ada, yaitu habis harta kaum muslimin sudah menghiasi masjid tersebut. Yang kedua ada maslahatnya. Ternyata kebiasaan orang di situ memang tempat ibadah yang bagus tersebut menandakan betapa orang itu perhatian terhadap agama mereka. Maka tidak jadi dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz karena ada maslahatnya dan juga untuk menghindari mudaratnya. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah wasilah terkait dengan tasyabbuh, maka dalam hal ini kalau ada mudarat yang lebih besar ya yang kita hindari ataupun maslahat yang lebih besar yang mau kita ambil, maka hal tersebut boleh ya artinya dibiarkan sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terkait dengan tasyabbuh ya, di antara yang terkait dengan tasyabbuh adalah ya, yang disebut dengan tasyabbuh itu meniru bahkan tanpa niat sekalipun itu sudah tidak diperbolehkan. Ya, meniru bahkan tanpa niat sekalipun itu sudah tidak diperbolehkan. Kalau ada kekhususan dari orang-orang non-muslim kemudian kita serupai, meskipun tidak niat untuk mengagungkan mereka, meskipun tidak ada niat untuk menyerupai kebiasaan mereka, itu sudah tidak boleh. Jadi kalau ada kebiasaan orang-orang non-muslim, kemudian kita tanpa sengaja mengikuti kebiasaan tersebut, tanpa ada sedikit pun rasa ingin mentasyabbuhi mereka, tanpa ada sedikit pun kesengajaan ingin menyerupai mereka, maka ini pun juga tetap tidak diperbolehkan dan kita harus segera berhenti dari penyerupaan tersebut. Nah, ini penting sekali bahwasanya tasyabbuh. Tapi misalnya yang sudah berlalu bagaimana? Itu tidak berdosa. Tapi pada saat kita tahu, maka kita hentikan meskipun tidak ada niat sama sekali untuk mengagungkan mereka dan tidak ada niat sama sekali untuk menyerupai mereka. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh, misalnya ya. Sebagai contoh, kalau ada orang yang dia memakai sebuah pakaian. Dia tidak sadar bahwasanya pakaian tersebut adalah ciri khas dari orang-orang non-muslim. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Pada saat dia tahu, maka berarti dia harus segera. Meskipun tidak ada niat untuk menyerupai mereka dengan menggunakan pakaian tersebut. Tapi pada saat dia sadar, dia mengetahui, misalnya diberitahu, ditegur, ini menyerupai non-muslim. Maka berarti dia harus segera berhenti dari penyerupaan
tersebut. Adapun yang sudah dia lakukan, maka ini tidak termasuk dari perbuatan dosa karena dia melakukannya tanpa disengaja atau tanpa dia ada niatan untuk menyerupai non muslim. Baik. Sudah selesai, Pak? Sudah habis? Baik. Habis ya? Baik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga yang sedikit ini terkait dengan perkara-perkara tasyabuh ini semoga kita bisa terhindar dari yang disebut dengan tasyabuh karena ini akan berpengaruh sekali terhadap karakter kita, karakter keluarga, karakter anak-anak, karakter cucu. Itu akan sangat berpengaruh sekali, Pak. Dan ini sekarang termasuk di antara yang sulit untuk dikontrol, Pak. Terkait dengan tasyabuh ini sangat sulit untuk dikontrol. Sehingga kita perlu memahami perkara ini lebih dalam dan semoga kajian kita malam hari ini bisa sedikit banyaknya memberikan pemahaman kepada kita semua tentang yang disebut dengan tasyabuh serta beberapa perincian terkaitnya. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.